Anggota organisasi Papua Merdeka Kodam Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yoniel Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar-kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodam 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan, penembakan terjadi pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan, bersama Batalion Sisibia, telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi Kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
2 warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. 2 warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama 2 rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Bunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar-kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan,
sedangkan jenazah kembali murid masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi satu orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi Kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. Satu anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murid dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Koba. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai,
tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilore Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Kobogah, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar-kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di DKI, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi Kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata.
Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang. Sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Bunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar-kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers,
Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. Dua anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan, penembakan terjadi pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan, bersama Batalion Sisibia, telah mengeksekusi satu orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. Satu anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah.
Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM.
Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. 2 warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama 2 rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar-kacir dan 2 algojo KKB tewas.
Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. Dua anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan, penembakan terjadi pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan, bersama Batalion Sisibia, telah mengeksekusi satu orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. Satu anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB.
Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodam Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Kobogah, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Bunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodam 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan, penembakan terjadi pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan, bersama Batalion Sisibia, telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM.
Satu anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murid dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang.
Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan, penembakan terjadi pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan, bersama Batalion Sisibia, telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. 2 warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi,
Korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan, penembakan terjadi pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan, bersama Batalion Sisibia, telah mengeksekusi
mengeksekusi satu orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. Satu anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murid dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang. Sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota Organisasi Papua Merdeka Kodam Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya.
Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. 2 warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya,
Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodab Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar-kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodab 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas.
Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan, penembakan terjadi pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan, bersama Batalion Sisibia, telah mengeksekusi satu orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. Satu anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang.
sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yoniel Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar-kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Bunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan,
sedangkan jenazah kembali murid masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi satu orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. Satu anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murid dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai,
tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilore Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Kobogah, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Bunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata.
Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murid dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Bunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM Kocar-Kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers,
Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. Dua anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi satu orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, organisasi pembalik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerbekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang.
sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodap Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yoniel Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Bunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM Kocar-Kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodap 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, 1 anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerebekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan,
Aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai, tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilorai Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodab Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Koboga, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Bunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar-kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodab 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas.
Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan penembakan terjadi pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan bersama Batalion Sisibia telah mengeksekusi satu orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. Satu anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerebekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Dua warga sipil tewas ditikam ditembak, OPM tuding korban agen militer. Dua warga sipil tewas dibunuh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 20.10 WIB. Korban bernama Andi Hasan, 30, ditemukan tewas dengan luka tusuk di dalam rumahnya di Kompleks Perumahan DPR Lama. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, pelaku pembunuh Andi Hasan diduga bagian dari kelompok OPM pimpinan Alkius Kobak. Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu duduk di dalam rumah ketika seorang pelaku membawa senjata tajam bersama dua rekannya. Mereka langsung menikam korban di bagian dada dan punggung kanan. Korban sempat berlari keluar rumah sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD Dekai. Faizal juga memastikan korban merupakan warga sipil bukan agen militer sebagaimana yang dituding kelompok OPM. Peristiwa kedua terjadi pada pukul 13.40 WIB. Seorang warga sipil bernama Joni Hendra ditembak di kios miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku, kata Faizal, diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Apen Kobogau bernama Yonial Kobogah. Ketika itu pelaku datang dan mendekati kios dari jarak sekitar 7 meter lalu menembak korban dengan senjata api laras pendek saat korban tengah melayani pembeli pinang. Usai menembak, pelaku melarikan diri ke arah perbukitan di atas Kampung Wandoga. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Bilorai,
tetapi nyawanya tidak tertolong. Faizal menyebut Yonial Kobogah merupakan anggota OPM yang juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Bilore Sugapa beberapa waktu lalu. Sementara Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang, sekaligus meminta mereka dapat segera melapor jika menemukan keberadaan pelaku. Anggota organisasi Papua Merdeka Kodam Intan Jaya disebut menembak seorang warga sipil bernama JH 39 tahun hingga tewas. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur tersebut menggunakan senjata api laras pendek pistol. Satuan Tugas Operasi Damai Kartins tengah memburu Yonial Kobogah, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Kartins, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya mengatakan 15 menit setelah kejadian, tepatnya pukul 13.55, Satgas Operasi Damai Kartins langsung merespon dan mengamankan lokasi kejadian sekaligus melaksanakan upaya pengejaran terhadap pelaku. Jenderal Bintang 1 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melayani pembeli pinang. Senyap Kopassus Brimob ratakan 2 markas OPM, 30 serdadu kabur 2 tewas, KKB klaim tembak Intel TNI. Baku tembak TNI vs OPM terjadi di 2 zona hitam Papua di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Provinsi Papua Tengah, Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2025. Kontak senjata di hari pertama terjadi di Kampung Gunalu, Distrik Sina, Kabupaten Puncak. Lebih dari 30 anggota OPM kocar kacir dan 2 algojo KKB tewas. Kejadian yang berlangsung Rabu malam tanggal 23 Juli pukul 21.18 waktu Indonesia Timur itu berlangsung mencekam. Sebab OPM menyerbu markas aparat, namun terpantau drone pengintai, sehingga pasukan gabungan TNI Polri yang terdiri dari Kopassus Brimob langsung bergerak cepat. Juru bicara OPM Sebi Sambom, dalam siaran pers, Jumat tanggal 25 Juli, geram dengan ulah TNI Polri yang ia klaim menurunkan 500 personel. 2 anggota TPNPB Kodam 27 Sina atas nama Alerit Murib dan Kembali Murib tewas. Jenazah Alerit Murib telah dimakamkan, sedangkan jenazah Kembali Murib masih ditahan aparat militer Indonesia di Sina tanpa penjelasan, ujar Sebi dalam keterangan tertulisnya. Sementara baku tembak Kamis, tanggal 25 Juli terjadi di Yahukimo setelah warga berinisial JH tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat tanggal 25 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buntut dari aksi tersebut pasukan gabungan TNI Polri menggeruduk markas di Wandoga, namun gerombolan KKB tersebut lari meninggalkan markas. Sempat terjadi baku tembak, namun tak ada korban dari kedua belah pihak. Sebi Sambom, pada Jumat tanggal 25 Juli mengatakan, penembakan terjadi pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di sebuah ruko di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Pasukan OPM Yahukimo di bawah pimpinan Mayor Yosua Sobolim dan Kempes Matuan, bersama Batalion Sisibia, telah mengeksekusi 1 orang yang kami identifikasi sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia, ujar Sebi. Namun, Pangdam Cendrawasih Maijen Rudi Purwito menegaskan, korban JH merupakan warga sipil dan OPM menurut selalu menyebar propaganda untuk membenarkan tindakan mereka yang brutal. Operasi kilat kembali dilancarkan aparat gabungan TNI Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM. 1 anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Jumat, 25 Juli 2025, malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyergapan bermula dari pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok OPM. Pemantauan dilakukan menggunakan drone yang diarahkan ke sekitar lokasi. Dari udara, terlihat 2 orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata laras panjang, masing-masing jenis AK dan Moser. Menanggapi temuan itu, aparat segera bergerak dan menempatkan diri di posisi strategis guna menghindari potensi serangan balik dari kelompok bersenjata.
Dalam manuver cepat yang langsung menyasar titik target, satu anggota OPM berhasil dilumpuhkan dan tewas di tempat akibat tembakan aparat. Tidak berhenti di situ, markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murid dan Tenius Kulua kemudian diserbu. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penggerebekan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang